Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Akbar Pamungkas. Saya mahasiswa dari jurusan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi yang telah saya dapatkan dari internet terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja pada pesawat terbang. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang peraturan yang terkait dengan pesawat terbang, dan juga mungkin nanti ada beberapa hal gambar-gambar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada pesawat terbang. Untuk sumber yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan dua sumber. Mungkin dari teman-teman bisa mendapatkan lebih dari yang saya dapatkan ini. Saya hanya memberikan atau menjelaskan dari dua peraturan ini yang sudah saya dapatkan. Jadi untuk peraturan yang terkait dengan pesawat terbang di sini, saya mendapatkan dua sumber peraturan yang terkait dengan hal ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, dan juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Dua peraturan ini saling berkaitan ya, karena dua peraturan ini yang berhubungan dengan penerbangan semua. Nah, untuk yang pertama tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Nah, untuk undang-undang ini sebenarnya membahas banyak hal tentang penerbangan yang ada di Indonesia, dari bagian yang dasar hingga seperti apa peraturan, bagaimana pesawat terbang, bagaimana penerbangan itu seperti apa, itu juga dijelaskan pada undang-undang ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengambil beberapa hal yang mungkin saya akan bagikan ke teman-teman, yaitu tentang pengertian penerbangan itu seperti apa dan tujuan dari penerbangan itu seperti apa. Jadi untuk yang bab pertama tentang ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 di sini menjelaskan tentang pengertian dari penerbangan. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan, serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait. Jadi penerbangan di sini itu ruang lingkupnya berupa tentang wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi penerbangan di sini itu ruang lingkupnya seperti itu. Dan sedangkan untuk bab 2 di sini dijelaskan tentang asas dan tujuan. Pada pasal 3 di sini dijelaskan tentang tujuan dari penerbangan itu sendiri seperti apa. Tujuan penerbangannya. Di sini dijelaskan bahwa tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan mengutamakan dan melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa. Nah, jadi untuk bab 2 pasal 3 ini jelaskan tujuan dari penerbangan itu seperti apa. Tentu saja semua peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri, yaitu demi terwujudnya sebuah penerbangan yang Indonesia yang aman, selamat, cepat, dan nyaman untuk masyarakat gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja hal ini sangat protokol ini sangat penting, karena emang Indonesia sendiri juga salah satu negara yang mempunyai kepulauan yang sangat banyak dengan dipisahkan oleh lautan, sehingga transportasi udara ini salah satu transportasi yang sangat efisien. Dengan waktu tempuh yang singkat kita bisa pindah ke pulau satu ke pulau lainnya. Jadi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerbangan itu sangat penting untuk dipahami lebih lanjut dan untuk dibuat. Selanjutnya di sini pada bab 7 menjelaskan tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi untuk pasal 7 sendiri, bab 7 sendiri ini menjelaskan beberapa pasal. Di dalamnya ada beberapa pasal, yaitu dari pasal 18 sampai pasal 24. Sedangkan untuk saya mungkin jelaskan secara singkat sendiri, mungkin pada pasal 18 sendiri ini berkaitan dengan
sertifikat dari kecakapan personil yang menggunakan uh, pesawat udara atau mungkin yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi setiap personil yang akan melakukan atau menggunakan yang berkaitan dengan penerbangan, mereka harus mempunyai sertifikat kecakapan. Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikat kecakapan yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah. Jadi semua hal yang personil yang berkaitan dengan penerbangan di sini harus memiliki sertifikat yang layak sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan. Pada pasal 19 sendiri sini terkait tentang sertifikat kelayakan udara. Jadi persyaratan sama halnya dengan pasal 18, cuman di sini lebih fokus ke sertifikat kelayakan udara. Jadi sertifikat yang pesawat yang akan digunakan itu harus memiliki standar-standar yang harus terpenuhi. Dan standar-standar yang harus terpenuhi juga telah ditentukan di peraturan pemerintah. Nah, untuk pasal 20 menjelaskan tentang fasilitas, pasal 21 tentang persyaratan keselamatan penerbangan dengan kegiatan rancang bangun dan hal-hal tentang pesawatnya sendiri. Nah, sedangkan untuk pasal 22 ini tentang pemberian pelayanan sebagaimana pada maksud ayat 1 dikenakan biaya. Jadi di dalam Indonesia ini diberikan pelayanan yang navigasi penerbangan. Jadi lebih ke navigasi di penerbangan. Sehingga pengaturan tentang penerbangan tidak bisa terkontrol lebih baik. Selanjutnya kita lanjut ke peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan. Nah, pada peraturan ini sama berkaitan dengan undang-undang yang sebelumnya. Jadi di sini menjelaskan lebih rinci tentang apa-apa aja yang harus dipenuhi pada undang-undang sebelumnya. Contoh tentang kelayakan udara yang tadi ada pada pasal 19 tentang pesawat udara kelayakan sertifikat. Di sini juga dijelaskan pada bab 3 keamanan dan keselamatan pesawat udara. Pada bagian pertama dijelaskan standar kelayakan udara, di mana penetapan standar kelayakan udara untuk pesawat udara dan atau mesin pesawat udara dan atau baling-baling pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya. Jadi untuk pesawat-pesawat udara yang ada di Indonesia, mereka harus mempunyai dan melengkapi persyaratan yang telah diatur di peraturan pemerintah ini. Contohnya di sini ada rancang bangun dan konstruksi, komponen utama, instalasi tenaga penggerak, stabilitas dan kemampuan, kelelahan struktur, perlengkapan, batasan pengoperasian, sistem perawatan, dan pencegahan pencemaran lingkungan. Di sini juga lebih dirincikan lagi apa aja sih standar kelayakan udara ini dimaksudkan pada ayat 1 ini, apa aja yang harus memenuhi pada poin 1 ini. Contohnya di sini ada pesawat udara, helikopter kategori normal, helikopter kategori transport, pesawat mesin pesawat udara, baling-baling pesawat udara, dan balon penumpang. Itu semua harus hal-hal yang telah dicantumkan pada ayat 2 ini juga harus melengkapi apa yang ada di ayat 1. Jadi itu mungkin sedikit tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan penerbangan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang terkait dengan bagaimana setiap personil yang melakukan tugasnya masing-masing, di mana mereka melakukan hal-hal yang harus mereka persiapkan demi keselamatan dan keselamatan para penumpang, di mana adanya pengecekan mesin, ada pengecekan ban dari pesawat, dan juga ada koordinasi antara pilot dan kopilot sebelum melakukan penerbangan antar kota. Hal-hal seperti ini pun juga harus diperhatikan karena ini juga termasuk ke dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam penerbangan. Jika dari salah satu ini juga adanya kelalaian dari orang itu sendiri atau biasa disebut dengan human error, hal ini juga bisa mengakibatkan hal yang fatal dalam penerbangan itu sendiri. Nah, di sini ada K3 atau mungkin hal-hal yang bisa dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Di sini tentu saja pada teman-teman yang pernah melakukan penerbangan akan menjumpai pramugari atau pramugara ya, yang melakukan simulasi bagaimana cara menggunakan pelampung. Di situ adalah salah satu bentuk
yang bisa kita lakukan dalam kondisi emergensi atau darurat ketika di dalam sebuah penerbangan. Untuk gambar yang kedua di sini ada sebuah pintu darurat yang di mana ada fasilitas perusutan atau mungkin tangga darurat ya yang dibuat dari balon sepertinya. Nah, di sini juga sebagai salah satu pintu yang digunakan ketika pesawat ini dalam keadaan darurat, sehingga penumpang-penumpang yang ada di dalam bisa keluar dengan selamat tanpa adanya luka, karena bahan yang digunakan pada tangga darurat ini juga aman untuk penumpang. Pada selanjutnya di sini ada poster di mana sini menjelaskan lebih rinci apa-apa aja yang bisa kita lakukan ketika dalam kondisi darurat. Di sini juga ada di mana ada gambar jalur evakuasi dari pesawat, di mana setiap jalur evakuasi ini terdapat tangga darurat sendiri yang terbuat dari balon yang seperti gambar yang kedua tadi. Di sini juga jelaskan apa aja yang tidak boleh dilakukan, seperti tidak boleh merokok ataupun membawa barang berlebih. Di sini juga ada aturan-aturan sendiri. Di sini juga ada bagaimana cara membuka pintu ketika dalam darurat, bagaimana cara para penumpang keluar dari pesawat dan menggunakan tangga darurat secara satu persatu. Di sini juga ada bagaimana cara menggunakan pelampung. Di sini ada poster yang setidaknya lebih rinci yang hal-hal yang apa saja yang bisa kita lakukan ketika dalam keadaan darurat. Ini salah satu bentuk keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam penerbangan. Ini adalah beberapa gambar sebuah kecelakaan pesawat, di mana yang dari tiga gambar ini yang terparah adalah pada gambar yang nomor 2, di mana pesawat sampai terbakar, di mana sepertinya pesawat ini melakukan pendaratan darurat tapi kurang berhasil karena medan atau mungkin tempat untuk pendaratan daruratnya juga kurang baik, dengan mesin yang juga mungkin terbakar. Selanjutnya di sini juga ada sebuah video simulasi adanya kecelakaan pesawat. Saya mendapatkannya dari sumber YouTube. Di sini dijelaskan bahwa simulasi bagaimana mungkin adanya tabrakan antara pesawat dengan helikopter, di mana di sini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi mungkin antara pesawat satu dengan helikopter ini ataupun dengan menara pengawas. Namun dalam simulasi ini dijelaskan bahwa pendaratan darurat yang dilakukan cukup mulus dan tidak terjadi hal-hal yang berakibatkan fatal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja pada pesawat terbang atau dalam ranah penerbangan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.